Racikan berita. Selamat siang dan assalamualaikum Bang Ishak. Waalaikumsalam, Dul. Aduh Bang, ini sekarang kayaknya lagi viral lagi nih. Ini sebenarnya pengalian isu gara-gara ijazah palsu atau gara-gara Raja Ampat. Kok si Tito Karnavian, Mendagri itu berani-beraninya Bang memberikan 4 pulau yang milik Aceh kepada Gubernur Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kebenaran gubernurnya itu adalah Bobi, menantunya dari mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini kan blunder nih, Bang. Nah, sebagai orang Aceh dan juga sebagai ekonom, Abang sendiri melihat si Tito ini sebenarnya ngapain sih dia tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dul, ini pertanyaan yang sangat tajam dan memang harus dibahas sebagai sebuah negara merdeka yang sudah sekian lama merdeka, dan Aceh merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Anda bersama Ishak Rafiq dari UI Watch Plus dan alumni UI Bangkit, juga Direktur Eksekutif Masa Depan Institut yang memang biasa kerjasama. Nah, kita melihat masalah ini, saya bukan orang Aceh, saya orang Bali. Tapi saya memang punya perhatian terhadap Republik ini, terhadap masa depan Republik. Apa yang dilakukan Tito Karnavian sebagai Mendagri adalah sebuah anti klimaks dari seorang Mendagri yang tidak mengerti bagaimana aturan negara. Sebuah undang-undang nomor 24 tahun 56 yang menjadikan Aceh sebuah provinsi tersendiri yang punya otonomi khusus telah dianulir oleh keputusan Menteri Tito Karnavian yang berada di bawah undang-undang, memindahkan 4 pulau yang berada di Aceh, Provinsi Aceh, kepada Sumatera Utara, yang notabene seperti kata Dul adalah dipegang oleh Bobi Nasution, besannya Jokowi. Nah, ini sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat tidak menyenangkan dan bisa memecah belah bangsa. Ini tidak boleh diteruskan. Ada pulau panjang ya di Aceh itu, Pulau Mangkir Ketek, lalu Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Lipan. 4 pulau inilah yang diserahkan kepada Sumatera Utara dengan perhitungan utak-atik dari Tito Karnavian merusak hukum tata negara Republik Indonesia. Nah, di sini tangan Prabowo mesti segera turun. Tidak bisa dibiarkan semua menteri, semua gubernur, semua bupati bikin aturan-aturannya sendiri yang bisa memecah belah bangsa. Inilah blunder yang dilakukan oleh Tito Karnavian. Tapi seperti saya bilang, Tito Karnavian adalah pionnya Jokowi yang dimasukkan oleh Jokowi dengan caranya sendiri ke dalam kabinet Prabowo. Nah, kabinet Prabowo ini ya ada 17 menteri sumbangan Jokowi yang sekarang sedang bergerak mengacaukan Prabowo. Itu menurut tinjauan Masa Depan Institut dan alumni UI Bangkit. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Prabowo sedang punya persoalan yang sangat banyak, ya, mulai dari soal Rempang, Morowali, Sangihe, kemudian Raja Ampat dan lain-lain, dan korupsi di Pertamina yang luar biasa besar. Ini mau dialihkan dengan cara bikin kegaduhan baru di Republik Indonesia yang membuat Prabowo kehilangan fokus. Dan inilah tangan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia harus segera melakukannya, karena kalau dibiarkan maka semua program Prabowo akan gagal. Ya, kita lihat ya.
dalam permainan catur, seperti saya terangkan beberapa kali dalam video saya di Future Channel, bahwa dalam permainan catur, kalau seorang pion prajurit musuh sudah masuk ke daerah lawan, maka dia bisa berubah menjadi kuda, menjadi menteri, menjadi perdana menteri, menjadi benteng dan lain sebagainya. Dan ini bisa mengacaukan lawan dengan caranya sendiri. Dan inilah yang dilakukan Tito dengan melakukan blunder ini, memberikan pulau yang selama ini tidak ada masalah. Ya, Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 itu sudah membuat itu fix semuanya, dan tidak ada masalah, tidak ada sengketa apapun antara rakyat Sumut dan rakyat Aceh. Tidak ada sengketa antara pemerintah ini. Tapi Prabowo dibuat pusing oleh Tito Karnavian, Mendagri, yang menyerahkan ini kepada Sumatera Utara, sehingga Bobi punya kesombongan yang luar biasa, mau menghina orang-orang yang mengkritik masalah ini, seolah-olah orang-orang itu tidak tahu. Republik ini sudah berjalan lama, sejak 17 Agustus 1945, yang sudah cukup dewasa untuk mengerti masalah-masalah ini. Tidak bisa seorang menteri memindahkan dengan peraturan menteri atau keputusan menteri, mengganti undang-undang mau ditelikung dengan cara ini. Ini tidak bisa. Dan seperti saya bilang, kalau Jokowi berhasil memasukkan 17 menterinya ke kabinet Prabowo, maka ini lebih mengerikan. Satu saja dia sudah bisa menjadi benteng, bisa menjadi perdana menteri, bisa menjadi kuda dan lain sebagainya yang mengacaukan sang raja, sang presiden. Tapi kalau ada 17, ini akan lebih mengacaukan lagi. Kita boleh lihat, selain Tito, ada Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, yang menganulir keputusan presiden yang ingin memberi diskon listrik kepada rakyat kecil, pengguna 450 dan 900 watt, yang mau didiskon 50% dalam 2 bulan. Tapi Sri Mulyani mengacaukan itu dengan bilang bahwa kita belum siap untuk memberi itu. Tapi kalau mau menaikkan listrik, menaikkan BBM, dengan gampang memberikan itu. Sedangkan ketika mau memberi diskon pada rakyat kecil, mengaku belum siap, belum apa segala macam. Masa seorang Menteri Keuangan dengan pengalaman 4 kali jadi Menteri Keuangan tidak mampu mempersiapkan hal-hal yang seperti itu? Kemudian ada Erick Thohir di Pertamina dengan membangkrutkan Erick Thohir dengan korupsi Pertamina yang katanya 950 triliun itu. Ini bagian dari kekacauan itu. Sedangkan 68% BUMN dalam kondisi hampir bangkrut. Kemudian di ujung, ketika dia berada di bersama Prabowo saat ini, dia melakukan blunder-blunder yang luar biasa, sehingga terungkaplah ada korupsi sampai 950 triliun dari 2018 sampai tahun 2023. Ini pasti terlibat, dan orang-orang yang sudah diinterogasi, sudah berita acaranya sudah keluar oleh Kejaksaan Agung itu, semuanya mengaku diarahkan oleh Boy Thohir dan oleh Garibaldi Thohir dan Erick Thohir sebagai menteri. Garibaldi orang swasta, bisa mengarahkan untuk melakukan korupsi yang luar biasa ini, mulai dari ekspor, impornya, sampai kepada blendingnya dan lain sebagainya. Semua dalam setiap tahap terlibat. Dan ini belum lagi diselesaikan, Tito bikin masalah ini. Kemudian kita masih punya urusan dengan Raja Ampat. Ini juga ada Bahlil di situ, dan kemudian dulu di sana, di Rempang, juga Bahlil yang menjanjikan akan mengosongkan Rempang dalam waktu 1 bulan. Inilah orang Jokowi yang mengacaukan Prabowo, dan Raja Ampat juga yang seperti itu terjadi, dan sehingga ada 4 perusahaan yang dicabut izinnya untuk mengelola itu untuk sementara, tapi ada PT GAT yang boleh jalan terus. Dan ini harus ada penyelidikan yang panjang tentang ini. Kalau Bahlil terlibat dengan perusahaannya sendiri atau pemegang saham dalam salah satu perusahaan itu di GAT atau dimanapun, dan Jokowi dan Iriana terlibat dalam urusan kapal dan lain sebagainya, maka ini harus penyelidikan yang sangat panjang dan komprehensif. Dan kita mulai dengan Tito. Prabowo sudah waktunya memecat orang-orang ini. Jangan ragu, jangan menjadi orang yang disetir oleh Jokowi karena perasaan
utang budi itu. Tidak boleh, ini urusan negara dan Prabowo punya hak prerogatif untuk mengganti Tito. Usul saya dari Masa Depan Institut dan alumni UI Bangkit adalah Gatot Nurmantio adalah orang yang tepat untuk mengganti Tito Karnavian karena dia memiliki kemampuan, ya, bekas Panglima TNI yang tahu teritorial Indonesia, tahu bagaimana menjaga Republik dan punya sabta marga. Saudara-saudara sekalian, kita cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan berita